tapi maqasid yang lebih berkembang, yaitu maqasid dalam artian maqasid khalq. Nah itulah yang kemudian memberikan saya inspirasi, dan saya terus berusaha untuk merumuskan satu potensi untuk menghasilkan satu metodologi yang itu berhasil bagi kita. Terserah saya melihat selama ini metodologi keilmuan di Fakultas Syariah itu dirumuskan, diajarkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi tanpa sadar metodologi yang ada itu menginstal paradigma munafik ke dalam orang-orang. Kenapa begitu? Karena basis paradigmatik dari metodologi itu memang benar-benar yaitu sekuler. Jadi hal-hal yang seperti ini yang saya kira perlu kita carikan solusi sehingga kita betul-betul bisa memiliki satu metodologi yang memang kompatibel dan tepat, bisa memberikan kita hasil yang valid untuk sebuah penelitian. Nah, disinilah pada buku Maqasid Syariah ini saya mencoba mengelaborasi itu, dan saya masih melanjutkan ini nanti pada buku berikutnya. Insya Allah saya sudah juga menulis buku Logika Penerapan Hukum, dan itu juga mengintegrasikan dua aspek ini, dua argumen strength, dan kemudian saya juga sedang menulis buku Metodologi Penelitian bersama Prof. Syarizal, yang itu menggunakan pendekatan maqasidi sebagai sarana untuk diwujudkan ke dalam langkah-langkah metodologis penelitian. Saya kira ini saja sebagai gambaran umum. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Masari yang sudah menyampaikan pengalaman dan pengalaman historis ya, itu menang beliau kepada kita semua, terutama untuk mahasiswa, bahwa sesungguhnya dalam penulisan itu bagusnya dia fokus di pulau satu seperti Pak Jabar tadi. S1-nya beliau tentang masalah musalah, kemudian S2-nya menulis tentang penanganan takdiri, kemudian disertasinya membahas tentang maqasid, jadi ilmunya itu lebih dalam. Kemudian dari saya pribadi termasuk hal yang baru ketika mengatakan ada maqasid al-khalq ya. Itu karena selama ini yang saya tahu itu ada dua terminologi, ada maqasid al-hukmi atau maqasid syar'i. Jadi nanti mungkin bisa kita lihat dan menarik untuk kita baca buku beliau ini buat mahasiswa yang ingin memperdalam terkait dengan maqasid, bagus untuk membacanya secara sempurna. Kemudian tentunya kita persilakan kepada Prof. Ilyas Al-Bakar untuk mengelaborasi kajian-kajian terkait dengan maqasid syar'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Dekan Fakultas Syariah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Wakil Dekan Fakultas Syariah, Saudara Moderator yang hari ini memandu kita dalam acara ini, Saudara penulis buku yang hari ini ya akan kita kritisi ya. Jadi kritisi ini bisa dua. Jadi bisa kritis yang mematikan, ada sebaliknya bisa kritis yang membangun, memberikan jalan keluar untuk berbagai kesukaran yang kita hadapi. Para dosen yang hari ini alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir bersama, dan juga para mahasiswa yang tentu kalau saudara ikuti dengan baik ini akan sangat membantu ya, karena apa yang kita akan bicarakan ini adalah metode atau pisau analisis yang saudara bisa gunakan untuk skripsi saudara nanti. Jadi bahan yang ada di sini saya rasa ya semuanya mengarah ke sana. Bagaimana saudara melakukan analisis, bagaimana saudara nanti bisa memanfaatkannya untuk menulis skripsi. Jadi saya langsung saja
Ya, jadi karena waktu kita juga mungkin terbatas, kita tidak bisa gunakan terlalu berpanjang-panjang. Jadi pertama sekali saya merasa sangat gembira, ya saya senang mendapatkan buku ini karena seperti tadi disampaikan, saya sudah berkenalan dengan Sahabat Jabar ini lama, jadi sebelum ketika beliau ikut pasca. Dan waktu itu saya menyatakan akan sangat baik kalau beliau kalau ikut menjadi dosen di Fakultas Syariah. Waktu itu beliau bukan dosen, beliau pegawai di Kanwil Kementerian Agama, dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu beliau bisa pindah menjadi dosen di sini. Jadi dengan demikian dia mempunyai lebih banyak kesempatan, lebih banyak teman untuk berdiskusi. Jadi kalau dikatakan tadi beliau sudah menekuni ini selama 20 tahun, ya ini tentu alhamdulillah, dan saya berharap itu tidak pindah lagi. Jadi terus pada bidang maqasid ini, pada bidang usul fikih ini, pada bidang metodologi ini, sehingga di Fakultas Syariah ini ada ahli, ya. Di antara dosen-dosen di sini nanti bukan hanya Pak Jabar, tapi juga yang lain semuanya. Ini yang maaf kalau saya berharap, ya, dan saya doakan itu pada satu saat nanti menjadi rujukan. Jadi secara nasional kita harus dirujuk. Jadi kalau ingin berbicara masalah ini, ya pergilah ke Fakultas Syariah UIN Aradiri. Jadi ini tentu bukan satu hal yang bisa tiba-tiba, itu tidak. Ya, itu tidak mungkin tiba-tiba. Jadi Pak Jabar tadi sudah menyatakan 20 tahun, dan mungkin ada dosen lain juga yang seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya kita punya 10 orang ya, yang seperti ini, pada saatnya nanti saya yakin Fakultas Syariah ini akan menjadi rujukan dalam bidang usul fikih. Dan itu ya saya harap bukan hanya cita-cita, tapi menjadi program kerja mereka. Ya, sehingga ini pada satu saat nanti tercapai. Jadi saya melakukan ini apresiasi. Dan apresiasi ini menjadi lebih signifikan karena apa yang ada di Aceh itu tidak ada di tempat lain. Kita diberi izin menjalankan syariat Islam sebagai hukum positif. Ini adalah laboratorium yang saya rasa ini diturunkan Allah kepada kita ini. Saya tidak tahu bagaimana kita harus mensyukurinya, bagaimana kita harus syukuri ketika ini tidak ada di tempat lain, tapi kita menemukannya dan kita terlibat. Dan Fakultas Syariah itu terlibat, dosen terlibat, mahasiswa terlibat. Jadi saya merasa ini sebuah rahmat yang kalau kita sia-siakan, mungkin ya lain syakatum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau saya rasa ini tidak kita syukuri, tidak kita gunakan, ya kebalikannya akan terjadi ya. Kalau umpamanya ini juga saya bisa katakan ya, tadi bendungan Ma'arif dari Yaman itu bergenerasi menjadi sumber kemakmuran, tetapi karena keserakahan ya Allah mencabutnya, sehingga terjadilah diaspora besar untuk orang-orang yang pindah sampai ke Syria waktu itu. Nah, jadi ini contoh. Jadi saya merasa ini satu keadaan yang kita mesti memanfaatkan betul sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang rahmat, kembali ke buku saudara Jabar Sabir, saya merasa beliau masuk ke ranah elaborasi. Jadi penelitian ini adalah penelitian elaboratif, penelitian pendahuluan. Jadi kalau kita gunakan istilah fikih, ini masuk ke ranah ijtihad. Jadi tidak sekedar mengulang apa yang ada, tetapi berusaha menemukan sesuatu yang baru, menambahkan sesuatu kepada khasanah yang sudah ada sekarang. Sebagai penelitian elaboratif, karena saya juga mengalaminya ketika dulu menulis disertasi, itu banyak sekali pertanyaan. Jadi saya waktu itu kadang-kadang sampai heran, kok Bapak itu menanyakan itu? Kok itu pun ditanyakan?
hal-hal kecil saja yang saya anggap sudah sangat biasa dia tanyakan. Tetapi pada akhirnya dia memberitahu, kamu masuk ke elaboratif, kamu masuk ke ruang baru, keluar, kalau istilah lain itu keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari zona nyaman itu. Nah, tetapi beberapa istilah yang kamu gunakan itu adalah istilah di tempat lama. Nah, jadi beliau katakan, saya menanyakan ini kepada kamu, apakah kamu masih memakainya seperti orang lama memakainya, atau kamu memakainya dengan makna baru? Tapi yang dulu tidak ada. Nah, saya tidak tahu itu, jadi saya harus tanya, ini baru atau lama? Nah, atau kamu sudah memasukkannya baru tapi belum kamu definisikan, sehingga orang memahaminya secara lama. Nah, jadi beliau katakan betul, sehingga sesudah saya berdiskusi dengan beliau, saya menambah dari 280 halaman disertasi awal itu menjadi 360 hanya dengan satu pertemuan. Alasannya itu tadi, banyak sekali istilah yang kamu sebut ini yang tidak bisa dipahami karena kamu pindah dari apa yang biasa orang gunakan. Jadi saya harus mendefinisikan banyak sekali. Jadi saya menulis disertasi hampir 25% bertambah halamannya hanya untuk menjadikan apa yang saya tulis itu lebih mudah dipahami. Ya, ini kalau masalah itu dilanjutkan oleh Ghazali dan seterusnya sampai ke Ibnu Ashur. Jadi saya tidak membaca semua, tetapi beberapa tokoh yang dikenal untuk masalah, untuk istislah, untuk maqasid, itu semuanya beliau baca. Ya, jadi Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ar-Razi, kemudian Izzuddin Abdus Salam, kemudian Al-Maqarri, Asy-Syatibi, sampai ke Ibnu Ashur. Itu tokoh penting. Di luar itu masih banyak yang lainnya. Jadi ada Ibnu Qayyim, ada Ibnu Taimiyah, ada Al-Hamidi, ada Ibnu Hajib, itu banyak sekali. Tapi kalau kita sebut tonggak dari perkembangan maqasid, itu sudah dikutip di dalam buku ini. Jadi dengan membaca buku ini, ya satu babnya, saya sudah rasakan itu alur perkembangannya itu seperti yang saya pahami itu sudah ada. Jadi data dalam buku ini saya bisa katakan ini sudah merupakan data yang seharusnya ada di dalam fikih. Ya, jadi alhamdulillah ya, ini sudah ada di kita. Kemudian yang kedua, beliau mengkaji maqasid di sini juga tuntas dari awal sampai akhir. Jadi apa definisi maqasid, bagaimana pertingkatannya, ya jadi itu bagaimana dia dalam sejarah pemikiran fikih. Kemudian ini, jadi kalau saya tulis di sini, buku ini mengkaji maqasid secara relatif menyeluruh dengan peta konsep yang jelas, pengertian maqasid, sejarah pengkajian maqasid dalam sejarah pemikiran fikih, kedudukan maqasid dalam usul fikih, cara menemukan maqasid, macam dan tingkat maqasid, manfaat dan penggunaan maqasid untuk penafsiran dan penemuan hukum. Nah, jadi kalau saudara mau melihat maqasid, ya, karena buku lain tidak ada yang lengkap, banyak buku menceritakan maqasid, tapi saya tidak tahu yang diceritakan itu apa epistemologinya, apa ontologinya, apa aksiologinya, jadi itu tidak jelas. Tapi buku ini berusaha menggabungkan ketiga hal tersebut, jadi dari awal sampai akhir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, buku ini berusaha menggunakan apa yang beliau sebut tadi, beberapa, apakah saya sebut pendekatan atau teori atau apa ya, jadi dari filsafat ilmu. Jadi apa yang sekarang kita di sebagai ontologi, epistemologi, aksiologi, itu berusaha beliau gunakan. Dan walaupun tidak disebut, saya merasa beliau juga menggunakan hermeneutik ya, di dalam pengkajian ini. Nah, jadi dari segi pendekatan ini, ini juga sebuah hal yang baru. Ini yang saya katakan tadi, keluar dari
zona nyaman. Jadi kalau dua tadi membaca, mengkaji secara historis, itu mungkin orang lain juga ada kerjakan, ya, tetapi tidak selengkap ini. Kemudian mengkaji secara lengkap itu tidak ada, tapi kalau kita baca beberapa buku kita akan menemukannya. Tetapi mengaitkan dengan filsafat ilmu, ini saya belum temukan. Ya, jadi belum ada buku dalam bahasa Indonesia yang secara khusus mengkaji maqasid dengan dengan pendekatan hermeneutik atau pendekatan filsafat ilmu. Nah, jadi ini tiga hal yang saya rasa perlu kita garis bawahi dan perlu saudara perhatikan ketika membaca buku ini. Saudara-saudara terhormat, ya, jadi tiga hal ini, dua tadi itu tidak baru, ya. Jadi pendekatan sejarah itu sudah ada, cuma tidak lengkap. Kemudian materi itu juga ada namanya buku, di sini dihimpun, tetapi menggunakan hermeneutik. Ya, jadi walaupun barangkali itu tidak 100% baru, itu hal baru. Jadi ini yang oleh beberapa penulis, ya, beberapa mujahid itu dikatakan sebagai qiraah muntijah. Jadi kita membaca khazanah lama, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Sedangkan banyak orang mengkaji yang lama hanya mengulang-ulang yang itu saja. Jadi yang begitu ulang saja. Jadi tidak ada rencana untuk mengubah, untuk menambah, untuk memperbaiki, dengan bahasa lain keluar dari zona nyaman itu ke zona baru, itu tidak ada. Jadi apa yang ada kebanyakan kita lakukan itu qiraah kita itu mutakarrirah istilahnya, tapi beliau berusaha kepada qiraah muntijah, jadi bacaan yang produktif. Saya sebagai dosen selalu menganjurkan membaca buku yang bisa membawa kepada pembaharuan ini, ya, kepada qiraah muntijah ini. Jadi kalau umpamanya di program S3, saya selalu menekankan mahasiswa untuk usul fikih itu membaca buku Hasan Hanafi, buku Khalid Abdul Fadl, dan kemudian buku, kalau berbahasa Indonesia itu buku Ibnu Syihab, ya, jadi kaidah-kaidah tafsir itu sebagai pengantar. Tapi pembaharuan usul fikih yang saya rasa sungguh-sungguh itu dilakukan oleh dua orang itu tadi, Hasan Hanafi dan Khalid Abdul Fadl. Ada yang lainnya, ada yang lain juga. Jadi Nasir Hamid Abu Zaid, tapi Nasir Hamid Abu Zaid tidak menulis untuk usul fikih, dia menulis untuk tafsir secara keseluruhan. Ada juga umpamanya Abdullahi Ahmad An-Naim, tapi saya pikir dia tidak mengumumkan teori yang bisa kita gunakan. Ada juga Muhammad Sarur yang mungkin paling kontroversial, tapi saya sudah coba dengan teman Pak Jabbar, ya, tadi ada berapa nih? Ada 3 disertasi kalau saya tidak salah di Banda Aceh, ya, dan di PS3 kita yang coba menggunakan Syahrul, tapi tidak bisa. Jadi teori Syahrul itu tidak bisa dipakai. Ya, jadi beberapa disertasi itu sebetulnya ya saya tidak tahu, ya, apakah si penulis itu tahu bahwa teori dia gagal, tapi saya selaku pembimbing memberitahu beliau bahwa ini tidak bisa lagi ke depan. Saya tidak, kalau saya yang akan menjadi pembimbing, saya tidak izinkan lagi menggunakan Syahrul karena tidak bisa digunakan. Syahrul itu hanya bisa untuk angka, tidak bisa untuk konsep. Ini yang saya dapatkan dari apa itu bacaan kepada buku Syahrul. Saudara-saudara terhormat, lalu apa yang saya sarankan kepada buku ini? Jadi seperti tadi, saya menyarankan beberapa konsep dasar yang digunakan itu perlu diperjelas, ya, itu perlu dijelas. Jadi umpamanya, ya, jadi saudara-saudara atau banyak di antara kita itu senang menggunakan istilah hukum Islam, ya. Tapi saya merasa kalau menggunakan hukum Islam itu harus dicari padanannya di dalam khazanah fikih, di dalam khazanah pemikiran Islam itu apa. Hukum Islam ini merupakan terjemahan dari apa? Dari fikih, dari syariah, dari hukum syara,
atau dari apa. Begitu juga menggunakan kanun. Kalau kita gunakan kanun ini apa padanannya dalam tradisi khazanah fikih itu? Karena kanun dalam masa modern ini berbeda dengan kanun pada masa sebelum kelahiran negara bangsa. Nah, ini contoh, itu mesti jelas sekali. Dalam tradisi Islam itu hukum syarat itu norma, secara sederhana norma hukum dalam ilmu hukum. Kemudian fikih itu bisa kita sebut sebagai hukum. Ya, jadi bukan normanya, tapi himpunan norma itu adalah hukum dan itulah fikih. Syariat itu tidak ada dalam ilmu hukum karena kita wahyu. Nah, ini jadi saya membedakan secara jelas antara syariat, fikih, hukum syara itu harus tegas sekali bedanya, tidak bisa dipertukarkan. Nah, jadi kalau itu tidak dipertukarkan, kita membaca bahan-bahan lama itu jadi lebih mudah karena kita menggunakan konsep yang relatif baku. Ini contoh, ya, jadi itu perlu diperjelaskan. Di dalam Islam, hukum syara itu terbagi kepada taklifi dan wad'i. Itu tidak ada dalam ilmu hukum. Ilmu hukum itu pembagiannya hak dan kewajiban. Tapi di dalam fikih hukum taklifi dan hukum wad'i. Ini bagaimana menggunakannya. Jadi kalau kita menggunakan norma hukum, kita bawakan ke fikih, kita mau pakai apa? Ya, jadi umpamanya di dalam buku ini itu disebutkan ilah itu sebab itu perbuatan. Ya, di dalam dalam buku Syarah Jabar, ilah itu perbuatan. Sedangkan ya sebetulnya ilah itu kalau itu disamakan dengan sebab, dia hukum wad'i. Ilah itu bagian dari hukum wad'i, bukan perbuatan. Ilah dan sebab itu melekat kepada perbuatan, menjadi musabab bihnya. Jadi ini contoh. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan lebih teliti, karena buku ini saya ulangi kembali melakukan elaborasi, yang melakukan sebuah ijtihad yang sangat jauh ke depan. Ya, jadi beberapa hal seperti itu perlu kalau perlu dibuat dulu sehari di ujung dari bukunya supaya bacaan ini orang tidak keliru memahami. Atau kalau umpamanya kita sendiri silap, itu mudah mengingatnya karena ada istilah yang kita usahakan lakukan. Hadirin hadirat yang terhormat, jadi barangkali kalau saya katakan apa saran saya hanya menyarankan satu itu saja. Jadi beberapa istilah itu dibakukan. Kemudian yang ketiga, ya, jadi kalau tadi pertama saya menjelaskan mendeskripsikan isi buku, saya mengapresiasinya. Yang kedua, saya memberikan saran untuk perbaikan. Ini agar istilah-istilah itu perlu dipertajam dan bisa digunakan secara baku, sehingga membaca buku ini menjadi lebih mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini buku ini sebetulnya ditujukan untuk siapa? Ya, untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3. Ini susah saya jawab. Ya, susah saya jawab. Siapa yang perlu membacanya? Sebetulnya buku ini perlu dibaca oleh mahasiswa S1 karena di situ ada teori yang dia bisa gunakan untuk skripsi. Tetapi istilah-istilah yang digunakan itu baru diketahui sesudah tamat S1. Jadi ya istilah itu suka dipahami sebelum belajar usul fikih secara menyeluruh. Nah, jadi ini memang masalahnya di situ. Ya, dan ini bukan hanya dihadapi oleh saudara Jabar, ini bisa dihadapi oleh siapapun. Dari satu segi kita ingin melakukan pembaharuan, dan itu artinya semua masalah yang ada itu sudah kita kuasai. Tapi di pihak lain kita ingin apa yang kita tulis itu bisa dipahami oleh para pemula sebagai buku pengantar. Nah, ini kesukarannya. Saya maaf, ini saya mundur.
ketika kuliah di Jogja, tadi kuliah di S2, kami disuruh membaca buku Islam karangan Fazlur Rahman. Itu dikatakan pengantar. Buku itu pengantar, itu adalah pengetahuan dasar tentang Islam. Jadi siapapun yang mau menjadi pengkaji Islam, maka dia harus membaca buku itu untuk mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang Islam. Jadi kalau ingin belajar Islam secara menyeluruh, baca dulu buku itu. Tetapi ketika buku itu dibaca, banyak sekali yang kami tidak paham. Ya, jadi ternyata untuk membaca buku pengantar pun harus ada buku yang lain. Nah, jadi untuk bisa memahami buku Islam ini, kami waktu itu meminta beberapa kali pertemuan dengan beberapa dosen. Jadi pernah dengan Kunto Wijoyo, pernah dengan Pak Syafi'i Ma'arif, pernah juga dengan Kunto Wibisono, pernah juga dengan Pak Mokhtar Yahya. Ya, jadi dia dosen tafsir, dosen bahasa Arab. Nah, jadi kami meminta bantuan mereka itu untuk menjelaskan beberapa hal, baru bisa memahami buku Islam karangan Fazlur Rahman sebagai pengantar tersebut. Tapi memang sesudah membaca Islam sebagai sebagai pengantar, kami relatif berbeda. Jadi diskusi kami sebelum membaca buku Islam dengan sesudah membaca buku Islam itu saya rasakan berbeda. Ya, saya rasakan berbeda. Dan semua kami merasakan seperti itu. Jadi sesudah kami membaca buku Islam itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang dahulu kami anggap penting, lalu itu kami tertawakan. Kok itu ditanyakan dalam forum S3? Ya, tapi itu sesudah membaca buku Islam Fazlur Rahman. Jadi yang ini saya sampaikan, jadi kita perlu mendapat pengetahuan yang menyeluruh untuk mengkaji sebuah bidang. Tetapi untuk memperoleh pengetahuan menyeluruh ini tidak mudah. Untuk kita di Indonesia, ini belum ada buku pengantar fikih yang betul-betul pengantar fikih, itu belum ada. Ya, jadi tidak ada. Saya berusaha menulisnya, tapi tidak jadi-jadi. Jadi saya sudah menulis sekarang ini sekitar 300 atau 400 halaman, tapi saya merasa saya belum berani mempublikasikannya. Jadi saya merasa ketika saya baca selalu saja aspek yang harusnya ada tapi tidak ada sebagai sebuah buku pengantar. Jadi saya belum berani ya. Jadi saya merasa tidak ada. Jadi kalau boleh saya tanya sekarang ya, apa buku pengantar fikih yang kalian baca ini para mahasiswa? Ya, jadi mahasiswa S1, saudara kuliah S2, untuk pengenalan kepada fikih itu apa bukunya? Sekarang apa yang saudara bisa sebut? Ya, paling buku siapa ini yang saya sebut? Ya, Wikipedia. bukan. Amir Syarku dulu soal fikih. Wikipedia, Prof. Coba. Wikipedia. Wikipedia itu ensiklopedia. Iya, itu dia. Bukan pengantar. Ini enggak, ini Jazuli. Itu yang paling populer. Nah, dari buku Jazuli itu, kalau saya belum menjelaskan fikih secara seluruhnya. Itu sedikit sekali yang dia jelaskan. Tokoh yang dia sebut di situ, kalau umpamanya Pak Jafar tadi menyebut bagaimana diskusi antara Ghazali, Razi dan sebagainya, itu tokoh-tokoh itu tidak ada di dalam buku Jazuli. Bahkan secara fikihnya pun belum sampai ke zaman modern. Ya, jadi belum ada. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab pun belum ada sebuah buku pengantar ya, madhal untuk fikih yang sungguh-sungguh. Saya merasa belum ada. Ada buku Wa'il Khalaf ya, dari seorang Nasrani orientalis di Amerika. Dia menyatakan, saya kebetulan memiliki beberapa buku pengantarnya dan mahal ya. Jadi ada satu buku beliau yang saya beli itu di kayu itu 2 juta ya. Jadi saya tidak percaya. Saya pikir ketika saya pesan harganya 2 juta, saya pikir teman yang saya pesan itu yang ingin mengambil untung ya. Karena tidak bisa saya bayangkan ada harga buku 2 juta di kayu, 500.000 harga buku mahal.
Tetapi ketika buku itu sampai ke saya, itu ternyata beratnya hampir 3 kilo. Kertasnya kertas tebal sekali, kertas sangat tipis, tebal, ya halamannya lebih 800. Saya pikir itu buku pengantar fikih yang paling lengkap yang pernah saya baca dibanding dengan Yosef Shah, Goldsmith atau siapapun. Ya. Tetapi itu ditulis untuk orang Eropa, bukan untuk sarjana Muslim. Jadi audiennya itu non Muslim, audiennya itu orang yang dididik dalam tradisi hukum Barat, bukan orang yang dididik dalam tradisi fikih. Jadi saya merasa itu untuk calon mahasiswa Azhar tidak cukup, tidak bisa buku itu. Saya mengalami sendiri ketika masuk ke Azhar membaca buku-buku seperti itu. Saya baca Abu Zahra, saya baca Mustafa Zaka. Ya, saya seperti orang yang tercebur ke laut ketika sampai ke Azhar itu. Masuk di situ tidak tahu di mana tepi, tidak tahu harus berenang kemana, tidak tahu harus mulai dari mana, jadi betul-betul kebingungan. Tapi alhamdulillah ya, jadi di luar Azhar ada seorang ulama yang sangat waraf, Syekh Najib Al-Muti'i. Kebetulan saya bertemu beliau lah yang membantu saya, memperkenalkan saya dengan pemikiran fikih itu, dengan lautan fikih yang luas itu. Berapa pulau ada di sana, mana-mana yang bisa menjadi petunjuk dan sebagainya. Ya, Najib Al-Muti'i itu pensyarah orang yang melengkapkan syarah Al-Muhaddab. Ya. Jadi itu buku Al-Mawardi yang disyarah oleh Nawawi 6 jilid, tidak tamat. Lalu beliau melengkapkannya menjadi 23 jilid. Jadi beliaulah yang memperkenalkan kepada saya bagaimana sebetulnya dunia fikih masa lalu itu. Tetapi ya saya ulangi kembali, penjelasan beliau itu ini adalah qiraah mutakabilah, bukan qiraah yang menjijah. Jadi dia hanya menceritakan itu deskripsi seperti model masa lalu, tidak ada hubungan dengan masa sekarang. Tapi saya mengenal tokoh itu semuanya. Ya harus diingat ya, ketika tahun 70-an di Kairo itu belum ada, ya belum ada apa kira-kira yang belum ada di situ yang menurut saudara di tahun 70-an itu di Kairo. Ya dalam kaitan dengan pengetahuan ilmiahnya apa yang kira-kira kalau saya katakan belum ada, apa yang saudara bayangkan belum ada itu? Google. Ya Google itu jauh sekali, itu baru 90-an. Ya, bukan. Ini teknis. Ya, mesin fotokopi itu belum ada. Di Indonesia fotokopi itu sudah biasa sekali, tapi di Kairo belum ada. Saya sampai ke Kairo 77 belum ada fotokopi. Belum ada fotokopi. Jadi, jadi apalagi yang lain-lain kan itu tidak ada. Saya sampai berniat mencuri buku waktu itu. Jadi itu belajar usul fikih itu ada sebuah buku Hasyiah Wahid Al-Muti'i Syekhul Azhar yang meninggal tahun 1920. Kebetulan saya menemukan dia buku itu di pustaka. Saya cari di pasar, di seluruh pasar tidak ada. Tapi di perpustakaan asrama kami ada. Dan tidak ada yang membacanya, mungkin hanya saya saja sesudah beberapa tahun. Jadi sehingga ketika saya datang, oleh penjaga itu sudah disimpan. Jadi katanya buku kamu sudah saya simpan, nggak ada orang cari, kamu saja yang cari itu. Jadi ini ketika saya membaca usul fikih, buku itu merupakan hasyiah untuk tulisan Al-Baitawi dan Jam'ul Jawami. Saya baru bisa memahami usul fikih itu diskusi yang di kelas kami di Azhar. Saya sudah membaca buku hasyiah ini tadi, karena beliau menceritakan latar belakang dari diskusi itu. Ya, jadi bagaimana masalah Malik di Mesir sehingga diskusi itu terjadi. Kenapa masalah budak masuk? Kenapa wajib mukhayat itu ada? Kenapa maunya pilihan lain itu terjadi? Kenapa talak itu menjadi salah rumit di dalam fikih? Itu adalah latar belakang sosialnya. Nah, dari waktu itulah saya baru bisa memahaminya. Tetapi ya memahami itu yang memerlukan waktu berjam-jam, ya, berhari-hari, berminggu-minggu untuk duduk di tempat itu, karena bukunya tidak ada di tempat lain. Nah, jadi
Nah ini ya, jadi saya kembali ke masalah kita tadi, ini mencari buku pengantar yang menyeluruh ini belum ada. Nah, jadi Saudara Jabar ini berusaha menjelaskan makasih secara menyeluruh. Ini langkah ke arah itu. Dalam kaitan ini, ya, jadi saya merasa, ya ini saya menulis beberapa makalah, ya, ini beberapa slide, ini bisa terlihat. Ya. Belum tersambung. Tadi tertutup dalam ya, ini saya katakan sekarang ini kita menggunakan usul fikih lama, ya, usul fikih lama. Tadi Jabar menyatakan kita ingin makasih itu menjadi alternatif kepada usul fikih. Tapi itu terlalu jauh, saya rasa kita tidak akan diskusikan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dalam usul fikih yang ada sekarang, itu ayat Al-Quran dan hadis sebagai dalil, sebagai sumber dipahami dengan kaidah usul fikih selalu melahirkan fikih. Itu yang ada. Ya, jadi modelnya seperti ini. Ini yang ada. Tetapi sekarang ada maqasid. Kita meletakkan maqasid ini di mana? Dari apa dia? Bagaimana ini kita posisikan? Ini tidak ada tempat. Ya. Kemudian dengan pembaharuan, ya itu yang saya katakan tadi qiraah muntijah. Ya, qiraah yang apa namanya itu yang produktif. Jadi kita membaca untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Metode tadi yang di sini hanya penuh kaidah usul fikih saja, metode tidak jelas klasifikasinya. Ini diusahakan dipisahkan menjadi lughawiyah, ta'liliyah dan istislahiyah. Saya menggunakan model ini di dalam disertasi saya. Dan pada tahap awal ketika saya mengajar, saya menggunakan model ini. Jadi ada perubahan itu, usul fikihnya itu dibuat kategori, metodenya itu dibuat kategori. Tapi di sini belum nampak maqasidnya di mana. Tidak ada tempat untuk maqasid di sini. Ya, tidak saya ikut tuh ambil saja. Jadi ya ini tadi yang saya katakan tadi kan. Ini ya sesudah saya mengajar di sini dengan diskusi teman-teman, saya membuat seperti ini modelnya. Al-Quran itu wahyu, sedangkan yang di bawah itu budaya. Ini yang tadi Saudara Jabar berusaha tunjukkan di dalam tulisannya. Jadi Al-Quran ini wahyu, lalu ada budaya. Jadi budaya itu ada nilai, ada gagasan, ada perilaku berpola, ada artefak. Dan ini mestinya semuanya kembali ke Al-Quran dan hadis, itu mestinya. Jadi baru kita katakan kita menjadi muslim yang kafah. Jadi Islam itu, Quran itu masuk ke dalam budaya. Nah, ini saya ceritakan bagaimana Islam ini masuk ke dalam budaya, khususnya di bidang fikih. Jadi fikih yang ada sekarang itu masuk di dalam zaman dan budaya agraris. Ya, di zaman dan budaya agraris itulah fikih yang ada ini dilahirkan. Jadi fikih yang ada kita sekarang itu semuanya lahir ketika budayanya agraris. Ulama kita itu semuanya dalam budaya itu. Kemudian ada zaman dan budaya industri. Tapi zaman dan budaya industri ini itu belum ada fikihnya karena ulama kita yang paham tadi itu belum ada. Jadi kalau umpamanya Saudara Jabar sekarang menulis, saya menulis, Pak Kamaruzzaman menulis, yang lain-lain menulis, jadi kita berusaha agar kita ada fikih baru yang untuk budaya industri. Tapi itu belum lahir. Kemudian masyarakat kita sekarang sudah pindah ke bioteknologi atau ke informasi. Kita belum tahu bagaimana. Jadi ini kita belum tahu. Jadi kalau kemudian di zaman dan budaya industri itu metode penafsiran yang paling kuat itu hermeneutik. Itu yang paling kuat. Jadi kalau kita pakai metode yang di atas tadi, ya ini tadi,
logawiyah, takliyah, bisnis lainnya udah nggak cocok. Ini harus kita ubah metode ini. Ya, ini kita ubah, mesti kita ubah. Jadi agar kita bisa melahirkan fikih baru atau fikih tajdid. Ya. Tapi ini belum ada. Lalu sekarang kita kita sekarang sudah sadar bahwa ketika kita melahirkan sebuah fikih, itu ada dua hal yang harus ada di samping metode. Itu harus ada. Jadi ada bahan yang perlu dipertimbangkan ketika berijtihad, itu khazanah pemikiran masa lalu. Ini yang saya katakan tadi, menjadikan fikih kita ini ada dalam budaya kita. Jadi Saudara Jabar sudah mempertimbangkannya dengan baik sekali. Jadi bahan yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada bahan yang mempengaruhi, yang mempengaruhi ijtihad, yaitu budaya lokal, uruf kita. Kita sekarang melahirkan fikih Nusantara. Itu sebetulnya fikih Nusantara itu ada pada bahan yang mempengaruhi ini, ada di situ. Kemudian di situ juga ada pengetahuan ilmiah, teknologi dan sebagainya, itu ada di situ. Jadi apakah ini di sebelah kanan atau sebelah kiri itu terserah. Jadi ini ada bahan yang perlu kita pertimbangkan dari ijtihad ulama masa lalu, ada bahan baru yang perlu kita pertimbangkan dari budaya zaman sekarang ini, yaitu budaya lokal dan teknologi. Ini dua-dua kita gabung dengan metode usul fikih yang sudah ada. Itu kita gabung. Ada diharapkan, itulah yang kita beri nama maqasid. Ya, itu yang kita beri nama maqasid. Tapi ini, maaf ya, kita di lingkungan ilmiah itu wujudnya belum ada, belum lahir ya. Tadi Pak Abdes, Saudara Jabar berusaha melahirkan itu, dan saya rasa ini masih perlu dilengkapi lagi. Tidak cukup beliau sendiri. Ya, dari apa yang sudah beliau rintis itu masih dilanjutkan lagi. Jadi beliau sudah mengerjakan ini 20 tahun. Ya, jadi mungkin ya saya sekarang sudah berumur, saya sudah pensiun, jadi umur saya sudah lebih 70 tahun. Ya, jadi beliau ya mungkin kalau 20 tahun lagi beliau juga pensiun kan saya rasa. Nah, jadi kalau itu belum selesai nanti harus ada generasi yang ketiga lagi, baru bisa kita selesaikan sekiranya kita mau mengerjakannya. Tapi kalau kita tidak mau mengerjakannya, ya tidak akan selesai-selesai dan kita akan terus ketinggalan. Nah, jadi ini saya belum tahu ya bagaimana memposisikan, di mana kira-kira dalam situasi seperti ini kita posisikan maqasid. Apakah maqasid itu menggantikan metode atau gimana dia? Atau ini salah ya? Jadi model yang saya buat ini, skema ini, gambar ini keliru, bukan begitu modelnya, harus dibuat lain. Ya silakan saja. Nah, tetapi yang ingin saya katakan, bagaimana bacaan kita kepada khazanah pemikiran masa lalu itu menghasilkan sesuatu yang menjadikan Al-Quran dan hadis itu bisa kita terapkan pada masa sekarang, dan itulah fikih kita nanti. Ya, jadi fikih dengan budaya teknologi. Jadi hadirin hadirat yang terhormat, ya saya sudah berbicara setengah jam lebih. Saya rasa itu sudah cukup. Ya mungkin ya walaupun karena ini sebuah pertemuan ilmiah tentu harus ada diskusi. Tidak mungkin pertemuan ilmiah tanpa diskusi. Jadi saya katakan sampai sini, saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi ya saya ucapkan selamat kepada Saudara Jabar. Ya mudah-mudahan beliau katakan tadi sedang menulis buku lain untuk melengkapi apa yang ada ini, dan saya harap bukan hanya beliau ya, semua kita yang ada di ruang ini dengan bidang kita masing-masing, marilah kita berusaha memberikan sumbangan sehingga kampus kita ini betul-betul menjadi penghasil atau apa namanya ini, bukan hanya memproduk ya, tetapi juga menyebarkannya, jadi menginseminasinya sehingga kita betul-betul bermanfaat secara ilmiah kepada masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pemaparan atau pendalaman materi dari buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Abdullah Sabit tadi yang sudah diulas secara dalam oleh Prof. Ilyas Abu Bakar.
Kemudian selanjutnya kami mengharapkan adanya tanya jawab atau diskusi dari para audiens untuk memperdalam atau mungkin untuk membuka sesuatu yang belum terang terkait dengan makassir syariah ini, karena mungkin beberapa hari yang lalu kita tahu setelah pada acara ITIS itu di Surabaya ada Surabaya Chapter ya, itu bahwa mendorong untuk kita ini untuk menggiatkan kajian-kajian hukum dengan dimensi makassir. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait 3 poin dari Surabaya Chapter itu, atau mungkin ingin memperdalam materi yang sudah disampaikan. Kami persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ya, belum ada tanggapan. Ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu dari mahasiswa kami. Mungkin saya yang dahulu ya, dengan harapan supaya itu ada yang bertanya. Karena beberapa buku makassir yang sempat saya baca-baca itu bahwa sesungguhnya kajian makassir itu kan ada dilihat pijakannya itu apakah dilihat dari ilatnya atau dilihat pada hikmahnya, Pak. Jadi kebetulan saya pribadi belum terlalu dalam membaca buku makassir Pak Jabar ini, dan ada term yang baru juga saya dengar tadi, ada maqasidul khalaq. Jadi yang pernah saya baca itu maqasidul syariah atau maqasidul hukmi. Jadi kalau disebut dengan maqasidul hukmi itu arahnya pada ilat. Bahkan ada yang mengatakan seakan-akan maqasid itu bukan lagi menjadi metodologi, tapi maqasid itu adalah sumber hukum sendiri. Setelah dicari maqasidnya, sehingga arahnya orang tidak perlu lagi melihat Quran atau hadis, langsung kepada maqasid. Jika maqasid itu dianggap sebagai maqasid hukum, tapi ketika dia dipahami maqasid syariah, itu sebagaimana kata Abu Zahra, itu yang dilihat adalah hikmahnya. Jadi urutannya adalah teks Al-Quran, hadis, kemudian hukum, kemudian baru kita lihat hikmah dari hukum itu. Nah, mungkin di sini yang perlu ingin ditanyakan, arah maqasid yang ditulis oleh Dr. Jabar ini arahnya itu mana, Pak Jabar? Demikian Pak, mohon maaf. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hanya sekilas saja. Tadi disinggung tentang maqasid khalq. Mungkin saya perlu menggambarkan sedikit dari pemahaman saya sejauh mengkaji maqasid syariah. Dan nanti Bapak Ibu boleh mengkantor kalau misalnya ini keliru. Bahwa ketika kita melihat maqasid dalam kajian para ulama, maqasid itu adalah hasil abstraksi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi otomatis dia merupakan konsep-konsep yang sifatnya dihasilkan dari Al-Quran. Nah, melihat kepada aspek epistemologis dari menghasilkan itu, kita menemukan ada temuan baru para ulama, yaitu tentang istiqra' maknawi. Jadi kalau begitu maqasid itu lebih kepada sesuatu yang dihasilkan dari hasil refleksi terhadap ayat Al-Quran yang jumlahnya itu terbatas, sehingga bisa dilakukan istiqra' atau pendekatan induktif secara sempurna. Tidak ada induksi sempurna yang digunakan. Nah, kalau kita merujuk ya kepada pendapat Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur, beliau itu mengatakan mempelajari maqasid syariah itu sudah selesai. Karena maqasid at-tasyrih itu bisa digeneralisasi, didapatkan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah menemukan maqasid dalam perbuatan manusia. Nah, itulah kenapa dalam kajian 3 orang tokoh yang saya baca itu muncul terminologi maqasidul khalq. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya maqasidul khalq, Imam Asy-Syatibi menyebutnya maqasid mukallaf, kemudian Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur menyebutnya sebagai maqasid linnas. Jadi sebenarnya yang menimbulkan tantangan itu adalah pada maqasid linnasnya, bukan pada maqasid lisyari'. Karena maqasid lisyari' itu tidak lebih dari nas-nas itu. Jadi kalau kita melakukan abstraksi, para ulama menggambarkan 3 abstraksi. Kalau kita merujuk pada kajian psikologi ataupun kefilsafatan, 3 tingkatan itu ada abstraksi yang dilakukan pada tataran yang paling rendah, abstraksi yang masih abstraksi fisis, kemudian ada abstraksi yang sifatnya matematis, dan kemudian ada abstraksi yang metafisis.
Nah kemudian para ulama menyusun hasil abstraksi itu menjadi maqasid pada tataran yang sifatnya khassah, masih sangat dekat dengan realitas, masih bersifat fisis. Kemudian pada tingkat kedua ada maqasid pada tataran yang sifatnya itu qaribah, yang disebut dengan wasiliyah, yaitu dirumuskan menjadi kuliatul khamsah. Kemudian yang metafisis itu maqasid aliyah. Nah itu yang dirumuskan. Jadi pada tataran maqasid li syarih itu selesai, itu sudah bisa menjadi pengetahuan yang utuh untuk konteks sebuah ilmu yang sistematis. Nah tantangannya justru ketika kita berbicara konteks perbuatan manusia, karena ada taklif pada maqasid syarih ketika memang mensyariatkan hukum adalah agar manusia itu dia berbuat sesuai dengan tujuan syariat. Nah jadi untuk menemukan sebuah perbuatan yang bisa dinyatakan sesuai, nah inilah yang diperlukan metodologi. Jadi epistemologi yang dibangun oleh Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur itu adalah pada ranah ini. Dan di sini Ibnu Asyur mengungkapkan faktanya bahwa perbuatan-perbuatan kita itu hal yang bisa diabstraksikan untuk menemukan konsep-konsepnya pada tataran itu. Nah inilah pekerjaan yang menjadi tantangan seperti yang tadi dipaparkan oleh guru kita. Kelihatan betul memang aspek realitas itu yang memang menjadi objek kajian utama saat kita berbicara maqasid pada tataran maqasidul khalq atau maqasidul mukallaf atau maqasidun nas. Sebab kita berkewajiban untuk melakukan sesuatu sejalan dengan tuntunan syariat. Saya kira itu yang selebihnya ya saya berharap masih kalau memang itu bisa didiskusikan lagi, tapi saya kira hal ini mungkin bisa dilengkapi Prof. Aliasa. Nah, bersiap bersedia menjawab. Ada yang lain beragam, ada yang lain. Boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Ibrahim. Saya menarik dari pembahasan tadi daripada penulis dan daripada Prof. Aliasa, dan saya merasa ada perlu penambahan daripada Prof. Aliasa. Di sini pertama sekali saya sudah membaca buku ini, walaupun tidak semuanya. Tapi yang paling penting di sini yang saya baca di sini dikabarkan bahwa maqasid itu menjadi ilmu tersendiri di samping usul fikih. Kalau itu sudah dijadikan sebagai ilmu terasing dari usul fikih, dari menjadi ilmu tersendiri, berarti dia butuh kepada mabadi asyarahnya. Dan buku ini belum menjelaskan seluruh daripada mabadi asyarahnya. Nah, secara keseluruhan, dan itu menurut saya itu penting bagi pembaca untuk memahami ke-10 daripada kriteria sebagai berdirinya sebagai sebuah ilmu. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, saya tadi masih mendengar adanya perbedaan. Prof. Aliasa mengadakan ini sekali metode, sekali bukan metode. Kemudian penulis juga masih belum ada kejelasan apakah maqasid itu metode atau dia perangkat metode. Nah, jadi kalau perlu di sini dijelaskan nanti, ini harus diberikan sebuah gambaran maqasid itu sebagai perangkat metode, sehingga dia bisa ditambah ditambah kolomnya satu lagi. Jadi dia di samping usul fikih. Nah, menjadi sebuah pertimbangan ataupun perangkat yang saya baca di sini, dia menjadi perangkat dalam kias masalah kuliah. Itu yang kedua. Yang selanjutnya saya membaca di sini, buku ini ada menjelaskan abad postmodern. Di sini disebutkan beberapa tokoh kontemporer bidang pengembangan maqasid syariah. Yang mau saya tanyakan di sini, di mana posisi buku ini? Apakah postmodern itu buku ini mengajak kita kembali ke masa dulu karena mungkin itu adalah ekspor daripada yang telah lama, ataupun menawarkan sesuatu yang baru? Dan sebenarnya apa yang kita butuhkan hari ini? Apakah kita menganggap hari ini orang-orang itu tidak lagi peduli dengan yang lama?
sehingga perlu dibuktikan perlu dieksplor yang lama sehingga orang tahu bahwa itu ada, atau kita butuh yang baru? Karena kan postmodern itu ada beberapa macam, ada yang hari ini mengajak kepada yang lama, ada yang mengajak untuk buat yang baru, menolak yang lama, atau memodifikasi yang lama untuk dipakai sekarang. Atau satu lagi yang mungkin tawaran kemarin itu, membuat yang baru tapi tidak menolak yang lama. Dia tetap berada di posisinya sendiri, kita membuat yang baru walaupun sebenarnya teorinya ada yang lama, cuma kita tidak membuat teori mereka lagi, tapi membuat teori yang baru. Nah, ini mau saya tanyakan buku ini, apa perbedaannya dengan apa yang pernah dicari oleh Ibn Ashur? Apakah ini ekspor Ibn Ashur atau ini ekspor dari polisi sendiri? Ya, tambahan dari Ibn Ashur. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa maqasid ada beberapa di bab 12 saya baca di sini menjadi sebuah metode penemuan hukum. Jadi di sini berarti diklaim bahwa maqasid syariah itu sebagai metode. Ini saya melihat hanya diberikan beberapa langkah-langkah ijtihadnya. Nah, ini mungkin harus ada aplikasi kepada masalah baru. Apakah memang maqasid ini bisa menyelesaikan masalah baru dengan bernama beberapa langkah ijtihad ini? Yang selanjutnya tadi ada disebutkan mengenai masalah yang ditanyakan tadi dengan masalah maqasid khalqi, maqasid qalab dan maqasid linas. Jadi dikatakan itu sama, cuma beda tokohnya saja. Tapi saya tidak setuju itu dikatakan sama. Kenapa? Karena beda tokoh, beda perspektif. Dan itu kalau hari ini kita mengatakan sama, berarti kita berpikir dalam mono perspektif. Dan menurut saya, usaha sekarang ini kita lebih bisa menawarkan ke orang berpikir dalam multi perspektif. Jadi tidak ada yang salah dan tidak mungkin satu kata itu punya makna yang sama. Nah, saya lebih cenderung bahwa setiap kata yang dilahirkan walaupun berbeda tokohnya itu berbeda maksud mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan dari penanya kita tadi. Mungkin kalau boleh saya ulang, Prof dan Pak Nebar, bahwa pertanyaan pertama beliau menanyakan mabadi asrah dari ilmu maqasid ini. Kalau memang kita sepakat bahwa dia menjadi ilmu yang tersulit. Kemudian posisi dari maqasid ini sebagai apa? Apakah sebagai metode atau sebagai pendamping metode? Kemudian posisi buku ini dalam rentangan masa itu apakah mendukung pemikiran klasik atau mengarah kepada pemikiran postmodern? Kemudian yang keempat, beliau haruskan adanya tambahan contoh-contoh masalah baru ketika kita ada mengkaji tentang postmodern. Adapun yang terakhir, beliau mengkritisi pernyataan kita tadi bahwa maqasid itu ada maqasid linas dan maqasid al-khalq, dimana menurut beliau itu adalah dua entitas yang sama, jadi semuanya sama. Demikian Pak, mungkin bisa direspon. Baik, saya pertama saya sampaikan bahwa tidak semua pertanyaan ini untuk dijawab. Tidak semua untuk dijawab. Sebab memang itu adalah apa yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, itu merupakan pekerjaan kita ke depan. Jadi itu sesuatu yang kita mungkin saya perlu perkenalkan pada adik-adik di sini. Ini yang tadi pertanyaan itu ya juga dosen kita di sini, dan beliau salah seorang yang juga konsen di kajian maqasid syariah. Jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya dilupakan dulu. Beliau itu menulis disertasi yang sangat dahsyat, ya, yang judulnya itu Al-Qiyas Al-Kulli, kajiannya kajian epistemologi. Nah, jadi pertanyaan itu tadi makanya saya katakan itu bukan pertanyaan untuk dijawab. Nah, jadi kalau adik-adik ini ada yang penasaran, silakan baca disertasi beliau. Nah, ya. Oke, saya hanya menanggapi saja. Yang disampaikan itu adalah pekerjaan besar kita.
terkait dengan permasalahan makasih sebagai ilmu, kita itu menjadi pekerjaan besar dan harus dikerjakan bersama. Hanya saja saya ingin menyampaikan dulu ketika Kepala Yayasan menuliskan pengantar untuk buku saya mengenal Tuhan, beliau di situ mencatat bahwa ini topik yang dihindari oleh banyak mahasiswa. Dan ternyata sampai sekarang masih begitu. Itu 2009 gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah ada beberapa yang melakukan, sehingga ini kita sudah bisa lebih berlega karena sudah lebih berkembang. Dan saya memang berharap ke depan ini lebih banyak lagi mahasiswa yang memang mau masuk ke dalam kajian ini. Nah, jadi mungkin perlu juga saya sampaikan, saat ini juga ada satu disertasi yang juga sedang melakukan kajian, yaitu judulnya itu tentang rekonstruksi maqasid syariah. Jadi mungkin perlu diketahui bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan kerja besar yang untuk saat ini sudah ada beberapa yang melakukan. Jadi kita berharap depan lebih banyak lagi yang ikut masuk. Saya sendiri menulis buku ini bukan untuk melakukan itu, tapi saya mencoba menjadikan buku ini sebagai sarana untuk adik-adik ya, generasi-generasi di bawah saya agar punya jalan yang lebih mudah. Karena saya merasakan sendiri ketika dulu saya belajar ini memang saya betul-betul seperti merambah hutan perawan. Tidak ada jalan, memang harus merambah sendiri. Nah, jadi kalau sekarang ini ada beberapa buku yang bisa mengantar, mungkin itu akan lebih memudahkan jalan. Saya mungkin perlu informasikan, ada seorang teman lagi yang melakukan kajian ini, itu cuma tidak di Labu, saudara Anton Jamal. Itu juga teman sekelas dengan saya sewaktu kuliah S2 dulu. Sekarang sedang menulis buku tentang ilmu maqasid. Mungkin permasalahan Imam Badi Asy'ari itu di situ. Tapi seperti yang oleh saya katakan tadi, ini semuanya bisa kita kritisi bersama. Ya, masalahnya sekarang orang yang bersedia mengkritisi itu yang ada. Karena masuk untuk mengkritisi, ya kalau tidak punya kemampuan kritis bekal pengetahuan dasar, nggak akan bisa masuk ke dalam. Nah, ini permasalahannya. Nah, jadi jadi saya katakan ini beberapa hal yang justru menjadi kerja bersama kita depan. Kemudian ya tentang permasalahan dengan konteksnya dengan yang kekinian, mungkin saya boleh ya tidak salah kalau saya gambarkan bahwa untuk saat ini metodologi alternatif memang belum hadir, dan ini sesuatu yang menjadi keharusan kita karena kita di sini memang memiliki beberapa prodi yang itu memang menuntut keberadaan metodologi ini. Pertama, kita di sini S1 ada prodi pertanian masyarakat yang di dalamnya ada beberapa mata kuliah yang harus memiliki spesifikasi dan memang memiliki distingsi untuk tingkat nasional. Banyak prodi yang serupa di PTIK yang lain, tapi kita punya potensi seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita karena menerapkan syariat Islam. Di prodi perbandingan mazhab itu ada mata kuliah yang sampai hari ini belum kita bisa munculkan sesuatu yang spesifik, yaitu pada mata kuliah metode ijtihad kontemporer. Nah, ini salah satu sumbangsinya itu adalah pada disertasi saudara Fadli. Itu salah satu yang bisa memberi sumbangsi, tapi seperti tadi masih harus kita lakukan elaborasi. Nah, jadi saya kira ini memang pekerjaan besar, dan memang selama ini sudah ada beberapa yang ikut serta. Dan saya pribadi bukan tidak mengajar, banyak yang saya ajar, tapi sedikit yang mau. Ini masalahnya. Saya kira itu saja. Mungkin ada hal-hal yang ditambahkan. Saya ingin mengutip satu. Ini mengenai hubungan maqasid dengan usul fikih. Jadi saya rasa memisahkan maqasid dari usul fikih
itu masih memerlukan pekerjaan besar, itu merupakan jalan panjang. Ya, karena seperti tadi, untuk menjadi sebuah bidang kajian tentu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, dan kalau itu tidak terpenuhi maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh sederhana saja, kalau kita jadikan maqasid ini sebuah bidang, lalu hasil dari maqasid ini itu apa? Kita produk, jadi kita memahami Al-Quran dengan maqasid, lalu ada hasilnya apa? Kalau hasilnya itu hukum syara, itu sudah lagi. Jadi untuk bisa menuangkan isi yang kita dapat melalui maqasid, kita harus baca usul fikih. Kita pinjam dari usul fikih terlalu banyak, terlalu banyak. Lebih banyak yang dipinjam dari yang kita miliki. Jadi, saya rasa itu bukan satu ilmu yang berdiri sendiri. Jadi karena itu saya tetap menganggap maqasid ini bagian dari usul fikih, walaupun barangkali bagian yang penting. Tapi sekarang bagaimana kita memposisikannya? Bagaimana kita meletakkan bahwa maqasid ini penting? Ini yang belum terlihat. Jadi sampai sekarang kita belum bisa membuat gambarnya. Jadi ini contoh, tapi contoh ini tidak betul ya. Ini contoh ini tawaran, tapi ini tidak. Saya sendiri tidak yakin. Karena gambaran seperti yang nampak di layar itu tidak bisa dipakai. Jadi masih banyak sekali penjelasan yang harus diberikan untuk menyatakan bahwa ini bisa diterima. Kemudian yang kedua, kalau maqasid ini sebagai metode, itu apakah itu sudah bisa digunakan? Saya menyatakan sudah, dan bukan hanya sudah, itu alternatif. Karena beberapa kegiatan yang sekarang ini tidak bisa diselesaikan dengan aliyah, tidak bisa diselesaikan dengan wawiyah, pilihannya hanya maqasidiyah atau istislahiyah. Ya, saya menawarkan beberapa langkah, dan ini sudah disempurnakan, ya, diberi alternatif oleh saudara Jabar. Jadi ini tentu akan menjadi lebih kaya. Mungkin nanti dengan pengalaman di antara saudara yang menggunakan metode ini merasakan bahwa apa yang kami tawarkan, apa yang saya tawarkan dalam metode istislahiyah, apa yang ditawarkan oleh saudara Jabar dalam maqasid syariah ini itu tidak cukup, atau tidak memadai, atau tidak pas ketika saudara gunakan. Jadi ketika itu dicoba, ya saya sudah bisa menyempurnakannya, dan saya rasa mesti seperti itu. Jadi jangan anggap sebuah temuan seseorang itu sudah sempurna. Tidak, pengetahuan itu selalu berkembang. Kalau tidak berkembang berarti dia mati. Nah, itu harus dikembangkan. Sapi itu hidup sampai sekarang karena banyak muridnya yang mengembangkannya. Yang itu di Sapi itu masih dirasakan cukup oleh sebagian orang, karena ada yang mengembangkannya. Jadi itu juga seperti itu. Saudara-saudara hormat, jadi saya kembali ke awal ya. Jadi Aceh ini diberi izin melaksanakan syariat Islam, dan syariat ini banyak kita pahami fikih. Sebetulnya bukan hanya fikih, di situ juga ada tasawuf, ya, dan yang saya rasa perlu juga ada ilmu kalam. Ada ilmu kalam dan tasawuf ini bisa digabung. Nah, kita gabung ya oleh Pak Amin Abdullah, itu juga diberitahu tauhid sosial, terserah bagaimana. Tapi yang saya maksud, selama ini ilmu kalam kita itu membahas Tuhan, membahas Allah. Nah, tapi bagaimana ke depan nanti ilmu kalam itu bukan membahas Allah, tetapi membahas bagaimana pengaruh ilmu kalam kepada perilaku kita di dunia. Jadi kalau sekarang ini apa itu Tuhan, lalu nanti kita bahas, karena saya percaya Tuhan, maka apa yang muncul pada perilaku saya? Nah, bagaimana perilaku seorang yang percaya pada Tuhan? Nah, itu mungkin akan menjadi objeknya. Nah, tapi itu bukan kajian saya. Nah, tapi kita kembali ke syariat tadi, bagaimana kita bisa menghasilkan ya sebuah penjelasan tentang syariah, tentang fikih di zaman modern ini pada semuanya, pada
ontologinya, ada epistemologinya, dan ada aksiologinya. Mungkin untuk sebagian mahasiswa satu istilah ini tidak familiar, tapi bagaimana seorang menggunakan metode istilah atau metode makasidia ini di dalam skripsi saudara, itu bukan hanya untuk masalah lama, tetapi juga masalah baru. Kalau ditanya tadi bagaimana contoh konkret, ya, ini berarti nanti kita lihat dalam skripsi, ya. Jadi ada, ya, jadi saya tidak usah sebut. Jadi saya diberitahu oleh beberapa orang di luar arah ini, ya. Jadi saya diberitahu oleh beberapa orang di luar arah ini bahwa buku yang saya tulis itu mereka gunakan untuk skripsi mereka, ya. Jadi saya tidak suka hal itu dikirimi ke saya. Alhamdulillah. Jadi dia tanyakan ke saya karena dia punya kesulitan ketika itu dia praktekkan. Jadi dia menghubungi saya. Jadi alhamdulillah. Jadi itu sudah diuji coba di tempat lain, ya. Jadi mudah-mudahan di sini juga dengan dengan semangat meneliti, dengan semangat menemukan, hal ini bisa kita dapat. Saya rasa demikian barangkali tambahan saya. Sekali lagi untuk mengakhiri ini, saya berharap apa yang sudah ditulis oleh saudara Jabar ini bisa kita kembangkan lagi. Masing-masing kita menulis dengan versi kita sendiri tidak apa-apa, karena dengan begitulah ini akan tumbuh nanti. Jadi perubahan IAIN menjadi integrasi pengetahuan keagamaan dengan pengetahuan sekuler barat, kalau itu kita bisa sebut seperti itu akan terlihat di kita ini, dan itu menjadikan pengetahuan keislaman itu mudah diaplikasikan dan bisa dijelaskan dengan bahasa yang digunakan pada masa sekarang ini. Saya rasa demikian saja. Terima kasih atas perhatian. Selamat kepada saudara Jabar yang mudah-mudahan hadirin hadirat dan mahasiswa secara umum bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini dan lebih lagi dari buku yang ditulis oleh saudara Jabar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan close kepada waktu, maka dengan berakhirnya penjelasan dari Prof. Elisa tadi, maka berakhirlah diskusi badan kita pada hari ini. Rasanya saya tidak bisa menyimpulkan, sebab ketika ilmu disimpulkan, sudah disimpulkan, berarti ilmu itu nanti akan menjadi stagnan. Namun adanya satu hal yang pasti, harapannya kajian makasid pada hari ini bisa menjadi tonggak untuk kajian makasid lain yang lebih serius di Fakultas Syariah Hukum ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada para dua narasumber kita, Bapak Profesor Ilyas Abu Bakar dan Bapak Dr. Jabar Sadil. Kemudian terima kasih kepada jajaran kami, terima kasih kepada seluruh produsen dan peserta yang telah ikut hadir dalam acara diskusi ini. Akhirnya sebagai moderator, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan doa wallahu a'lam bishawab, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan kepada petugas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian para peserta. Ada dua agenda lagi sebenarnya. Yang pertama, foto penyerahan sertifikat oleh Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Jadi tadi Bapak Wakil Dekan kepada pemateri beserta moderator. Yang kedua, kita foto bersama. Kita foto bersama semuanya. Nanti para pemateri dan moderator